Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arman Saputra dengan NIM 0805 12812635 dari kelas C Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video respon akhir tentang materi. Yang pertama itu jenis dan komponen fotogrametri UAV atau drone. Yang kedua itu ada persiapan dan desain jalur penerbangan UAV atau drone. Jadi untuk materi pertama itu fotogrametri itu adalah suatu seni pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitar melalui proses perekaman, pengamatan atau pengukuran, dan interpretasi citra, fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Seiring berkembangnya fotogrametri, teknik fotogrametri terus berkembang, mulai dari fotogrametri analog, fotogrametri analitik, hingga fotogrametri digital yang sering digunakan pada saat ini. Pesawat tanpa awak atau UAV atau Unmanned Aerial Vehicle merupakan jenis pesawat terbang yang dapat dikendalikan menggunakan alat pengendali atau sistem pengendali jarak jauh lewat gelombang radio. UAV merupakan sistem tanpa awak atau Unmanned System, yaitu sistem yang berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mengendalikan dirinya sendiri. Jenis pesawat UAV berdasarkan jenis sayapnya terdapat dua jenis pesawat, yaitu fixed wing atau memiliki bentuk sayap yang tetap atau tidak bergerak. Yang kedua yaitu rotary wing. Nah, untuk pesawat ini memiliki sayap yang bergerak atau berputar, atau baling-balingnya itu menghasilkan gaya angkat. Nah, untuk jenis pesawat berdasarkan sumber tenaganya itu terbagi menjadi dua, yaitu combustion engine atau sumber tenaga pesawat yang menggunakan pembakaran bahan bakar cair pada engine untuk menggerakkan propeller pesawat. Nah, yang kedua itu elektrik. Sumber tenaga pesawat menggunakan suplai daya dari baterai untuk menggerakkan propeller pesawat. Nah, untuk jenis-jenis drone-nya itu yang pertama itu ada bicopter. Nah, untuk bicopter itu salah satu jenis multi rotor dengan jumlah rotornya yang digunakan adalah dua dengan tambahan dua buah motor servo sebagai kontrol gerakan ke depan dan ke belakang. Yang kedua itu tricopter. Nah, tricopter ini mempunyai desain khusus, desain konfigurasi Y3, sistem kendali pada tricopter yaitu mengatur arah motor dengan motor servo. Yang kedua itu quadcopter. Nah, quadcopter ini memiliki dua pasang baling-baling tetap yang identik searah jarum jam dan melawan arah jarum jam. Yang kedua itu hexacopter. Memiliki 6 mesin kerangka simetris dengan 6 lengan ditempatkan pada 60 derajat. Yang kelima itu ada octocopter. Versi perbaikan dari hexacopter dengan kapasitas angkat yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu kemarin dari Abang Oktar menjelaskan itu ada monocopter. Nah, untuk bagian-bagian dan komponen drone itu ada yang pertama flight controller. Itu sebuah microcontroller yang memiliki kompleksitas fungsi dan kontrol kopter. Yang kedua itu motor, komponen utama penggerak quadcopter. Yang kedua propeller itu dianalogikan sebagai sayap pada burung.
Yang keempat itu electronic speech controller itu sebagai driver motor. Yang kelima itu frame sebagai rangka tubuh. Yang keenam itu baterai, itu daya utama quadcopter supaya tahan lama untuk terbang. Yang ketujuh itu ada radio, itu pengendali di quadcopter yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Yang kedelapan itu power distribution board atau PDB. Itu mendistribusikan daya pada quadcopter dan menyediakan jalur. Yang kesembilan itu sensor. Itu tambahan quadcopter yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun kimia. Nah, untuk materi kedua itu judulnya persiapan dan desain jalur penerbangan UAV atau drone. Nah, untuk drone itu mampu menghasilkan beberapa image yang dapat disesuaikan dengan luasan area dan tinggi terbang. Aplikasi perangkat yang digunakan untuk eh, pengolahan data foto adalah drone deploy. Drone deploy itu adalah software open source yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa pemungut biaya atau sama dengan gratis. Software tersebut merupakan salah satu software yang simpel, mudah dalam pengolahan data, foto, bahkan diklaim mampu mengolah ribuan foto. Aplikasi perangkat lunak drone deploy mengoptimasikan penerbangan drone dan juga membuat sangat mudah untuk mengangkat udara gambar atau platform. Perangkat lunak drone deploy memproses gambar UAV menggunakan visi komputer mengubahnya menjadi 2D. Nah, untuk itu kita langsung saja ke mempraktekkan atau penunjukan software dari Drone Deploy. Pertama-tama kita share screen dulu ya. Nah, pertama-tama kita itu ke Drone Deploy dulu ke Google Chrome. Lalu kita cari Drone Deploy. Klik yang pertama ini. Lalu kita login. Nah, ini kan kita belum login. Jadi kita harus login dulu. Kita login pakai Google aja. Nah, ini untuk proses loginnya ini kita stop dulu ya. Nah, ini setelah kita daftar, langsung saja kita ke project. Nah, ini posisi tempat tinggal kita. Nah, ini kita klik yang biru-biru ini, create project here. Lalu kita ganti menjadi praktikum. Nah, untuk koordinat sistemnya ini WGS 84 atau UTM Zone 48S, itu sama dengan daerah Sumatera Selatan. Setelah selesai, kita klik continue. Setelah itu, kita klik yang bagian standar ini. Nah, akan muncul seperti ini.
seperti lintasan drone. Setelah itu kita akan rubah dari settingan dari kita. Jadi untuk mengubah menit, address, image, dan baterainya ini kita langsung saja ke advance. Lalu kita matiin dulu automatic settingnya. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa diubah sesuai dengan kemauan dari si pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.